dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas. Terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas. Terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk korban Mirna. Agar perbuatan yang akan dilakukannya terhadap gelas berisi minuman VIC tidak terlihat. Kemudian setelah 3 peprek tersusun, dalam rentan waktu pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB, terdakwa langsung memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas berisi minuman VIC yang disajikan untuk korban Mirna. Setelah terdakwa selesai memasukkan racun natrium cyanida atau NaCN ke dalam gelas VIC dan meletakkannya di tengah meja 54, terdakwa memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa, kemudian terdakwa kembali duduk ke posisi semula. Beberapa saat kemudian, yaitu sekira pukul 7.18, korban Mirna dan saksi Hani datang ke restoran Oliver, kemudian menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di meja 54, lalu korban Mirna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi VIC yang sudah dimasukkan racun natrium cyanida atau NaCN. Lalu korban Mirna bertanya kepada terdakwa, "Ini minuman siapa?" Dan terdakwa menjawab, "Ini buat lu Mir, kan lu bilang mau." Kemudian korban Mirna mengatakan, "Oh ya ampun, untuk apa pesen dulu? Maksud gue nanti aja pesennya pas gue datang. Thank you udah dipesenin." Kemudian korban Mirna mengambil gelas berisi VIC yang telah dimasukkan racun natrium cyanida oleh terdakwa dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung memenuhi VIC yang sudah dimasukkan racun cyanida atau NaCN menggunakan sedotan. Bahwa ketika VIC yang telah dimasukkan racun cyanida atau NaCN diminum oleh korban Mirna, saksi Hani yang berada di samping kanan korban Mirna melihat warna VIC tersebut agak kekuningan. Setelah korban Mirna meminum VIC dimaksud, seketika itu korban Mirna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya akibat timbul rasa panas yang menyengat. Kemudian korban Mirna menyodorkan minuman VIC tersebut kepada terdakwa untuk dicicipi, namun ditolak oleh terdakwa. Melihat kondisi tersebut, saksi Hani justru berinisiatif meminum dan mencicipi VIC yang telah dimasukkan racun natrium cyanida atau NaCN dan dirasa pahit, sedikit panas di lidah serta pedas, sehingga VIC tersebut langsung diletakkan kembali di atas meja 54. Sekira 2 menit kemudian, akibat meminum VIC yang telah dimasukkan racun natrium cyanida, korban Mirna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke belakang sofa dengan keadaan mulut mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Melihat kondisi korban Mirna, saksi Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Mirna, sementara terdakwanya duduk terdiam tanpa bereaksi dan tidak melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh saksi Hani. Tidak lama kemudian, beberapa karyawan restoran Oliver, yaitu saksi M. Gentilo Andilolo alias Ileng atau saksi Ileng selaku GM restoran Oliver, saksi Devi Krisnawati Siagian atau saksi Devi selaku barhead, kami ulangi selaku head bar, saksi Agustiono, saksi Rosi Ratnadila alias saksi Rosi atau saksi Rosi selaku server, dan beberapa karyawan restoran Oliver lainnya menghampiri meja 54 untuk mencoba memberikan pertolongan kepada korban Mirna, dan mereka melihat warna VIC yang telah dimasukkan racun cyanida atau NaCN yang diminum korban Mirna berwarna kuning seperti kunyit, tidak seperti warna VIC pada umumnya yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya sisa VIC tersebut disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan sebagaimana SOP restoran Oliver. Ketika saksi Ileng membawa korban, kemudian saksi Ileng membawa korban Mirna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat. Sesampainya di klinik tersebut, sekira pukul 17.30 WIB, saksi Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti melihat kondisi korban Mirna seperti orang yang pingsan. Badan agak kaku namun masih hidup. Kurang lebih 5 menit kemudian datang saksi Arif untuk membawa korban Mirna ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Jalan HWS Cokroaminoto 3133 Menteng Jakarta Pusat. Setibanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Dr. Adrianto selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Abdi Waluyo memeriksa kondisi korban Mirna yang sudah dalam kondisi nadi tidak deraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada.
Selanjutnya, saksi Dr. Adianto tetap melakukan tindakan medis kepada korban mirna berupa bantuan napas dan resusitasi atau pompa jantung paru selama kurang lebih 15 menit. Namun, usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 WIB sebagaimana surat Rumah Sakit Abdiwaluyo nomor 004 garis datar DIR garis datar RSAW garis datar 1 Romawi garis datar 2016 tanggal 19 Januari 2012 yang berisi resum medis atas nama Wayan Mirna Salihin. Akibat dari perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess, korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum dalam kurung PER nomor pol -2 R garis datar 007 garis datar 1 garis datar 2000 kami ulangi garis miring 1 garis miring 2016 garis miring Rumkit Bayangkari tingkat 1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Arif Wahyono SPF dan Dr. Slamet Purnomo SPF DFM menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan. Ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan. Pada pemeriksaan histopatologi forensik sediaan lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian korban ini menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Dan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A garis miring KTA garis miring 2016 hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditandai oleh Dr. Anda Nur Dayati Ashar Dahlan MSI Helmiadi SSI Eti Susanti AMD Farmasi dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subadi selaku Kabid Kim Biopor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dengan kesimpulan 1. Pada BB1 atau minuman ais Vietnam Coffee dalam gelas positif mengandung zat garis miring bahan beracun atau berbahaya yaitu ion cyanida dalam kurung CN sama dengan 7.400 mg per liter setara dengan NaCN 14 gram per liter dengan pH 13. Pada BB2 atau minuman ais Vietnam Coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan berbahaya atau bahan berbahaya yaitu ion cyanida dalam kurung CN 7.900 mg per liter setara dengan NaCN 15 gram per liter dengan pH 13. Pada barang bukti 5 atau BB lambung mengandung zat atau bahan beracun dan atau berbahaya yaitu ion cyanida atau CN sebanyak 0,20 mg per liter dengan pH 5,5. 4. Menurut literatur nomor 2, nilai letal dosis natrium cyanida untuk manusia adalah LDLO sebanyak 2.857 mikrogram per kilogram. Pada BB5, minuman ais Vietnam Coffee pada gelas, BB2 minuman Vietnam Ice Coffee dalam botol, BB3 minuman pembanding, BB5 lambung, BB6 empedu dan hati, BB7 urin positif mengandung zat bahan aktif yaitu kafein yang secara alami merupakan senyawa aktif yang terkandung dalam kopi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi menyimpulkan bahwa cyanida atau bersifat korosif terhadap bahan-bahan yang terpapar di mana jumlah cyanida atau NaCN terkandung dalam VEC yang diminum oleh korban Mirna adalah kurang lebih 298 mg dan jumlah ini jauh lebih besar dari letal dosis atau LDLO cyanida atau NaCN untuk manusia dengan bobot 60 kg yang hanya 171,42 mg. Atas dasar itu, Dr. Arif Wahyono SPF dan Dr. Slamet Purnomo SPF DFM selaku ahli kedokteran forensik yang melakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap korban Mirna menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban Mirna adalah karena cyanida atau NaCN yang jauh lebih besar dari letal dosis atau LDLO sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya. Perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta 30 Mei 2016, penuntut umum Ardhito Mardi, Sarjana Hukum. Demikian, Pak.